Saya berwasiat untuk saya pribadi dan hadirin untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada dan adapun kita berada. Takwa yaitu selalu melaksanakan akan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Juga takwa yang menumbuhkan kepribadian kita untuk memperhatikan keselamatan kita baik di dunia dan di akhirat, baik dari siksa api neraka jahanamnya Allah, dan juga takwa yang menumbuhkan untuk keselamatan kita ada di dalam kubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lil muttaqina mafaja." Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, yakni ada jalan lepas. Yang pertama, ahli tafsir mengatakan lepas dari kesulitan hidup, lepas dari sakitnya rasanya mati, dan lepas dari siksa kubur, dan lepas terutama dari api neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, marilah untuk selalu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama dalam keadaan seperti ini, marilah untuk selalu kita bertakwa, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauhkan diri kita dari memakmurkan tempat sujud kita, yakni masjidnya Allah Subhanahu wa taala, dikatakan Baitullah. Baitullah Allah merupakan salah satu sumber, merupakan salah satu fondasi untuk umat Islam menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ibadah ulama membagi ada perkara, yakni al-fadilatu lidatil ibadah, al-fadilatu limakanil ibadah, al-fadilatu lidat biwaktil ibadah. Yang pertama, marilah kita raih keutamaan di dalam hidup ini yang lebih untuk menyadarkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan dengan waktil ibadah, yakni ibadah untuk kita memperhatikan waktunya ibadah, yakni di tengah malam yang dikatakan salat tahajud. Ada yang dikatakan al-fadilatul limakanil ibadah, yakni tujuan kita beribadah kita di masjid. Inilah tempat ibadah. Ahli di dalam hadis Rasulullah SAW katakan, la salata di dari masjid illa fil masjid. Tidak sempurna seseorang bertetangga dengan masjid melainkan salatnya di masjid. Bahkan sebahagian ulama menafsirkan tentang arti tersebut, la salata fi dari masjid illa fil masjid. Tidak sah seseorang bertetangga dengan masjid namun melainkan salatnya di masjid. Dan dalam keadaan seperti ini juga banyak penyakit, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala bertubi-tubi yang kita rasakan. Marilah kita bersandar untuk kita memakmurkan masjidnya. Apa sebabnya? Rasul katakan di dalam sabdanya, innallaha idza anjala ahatan minas sama ala ahlil ardi surikat an umaril masajid. Sesungguhnya apabila Allah turunkan penyakit dari langit alal ahlil ardi, atas ahli bumi, maka suripat an umaril masjid, maka Allah jauhkan dari orang-orang yang mau memakmurkan masjid. Dan juga sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, iza aradallahu biqaumin ahadan nadara ahlil masajid fasarfa anhum. Rasul katakan di dalam sabdanya, apabila Allah berkehendak kepada satu kaum menurunkan ahatan penyakit, maka Allah juga melihat kepada ahli masjid, maka Allah menjauhkan anhum dari mereka. Maka mudah-mudahan dengan kita memakmurkan masjid dengan berbagai cara, dengan hadir di majelis taklim, dengan hadir untuk kita membaca surah Yasin, dengan hadir untuk kita melaksanakan sholat berjamaah, ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang itu catatan akan diabadikan di dalam catatan Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum
Fakulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah katakan dalam firman-Nya, sesungguhnya kami yang agung, kata Allah, yang bakal menghidupkan seseorang yang telah mati. Dan lantas Allah, kata Allah, aku yang agung yang bakal mencatat dari setiap apa yang telah mereka perbuat dan bekas-bekas yang mereka perbuat. Maka ahli tafsir mengatakan tentang wa asarahum, yakni langkahan seseorang menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Maka di mana langkahkan kaki seseorang menuju sholat berjamaah? Ketika mengangkatkan kaki kanannya, Allah angkat derajatnya. Di mana mengangkat kaki kirinya, Allah ampuni dosa-dosanya. Dan pengertian wa asarahum, ahli tafsir mengatakan di dalam Ibnu Katsir, dan pernah pun kita mendengarkan di dalam tafsir Yasin tentang wa asarahum, yakni man sanatan hasanatan fil Islam. Barang siapa yang seseorang yang melaksanakan satu kebagusan, maka lantas satu kebagusan tersebut dicontoh oleh orang-orang, maka orang tersebut mendapatkan pahala dengan apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang menyontoh kepadanya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang mengerjakan satu kejelekan, lantas satu kejelekan tersebut dicontoh oleh seseorang, maka dia pun pula mendapatkan adab dan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan contoh yang jelek tersebut. Dan pengertian tentang wa asarahum, yakni seseorang mau membangun masjid, mau memamurkan masjid, maka seseorang, orang-orang yang hadir beribadah di tempat tersebut, orang yang mau membangunnya, memperhatikan, memakmurkannya, maka dia lantas mendapatkan pahala dari seseorang orang yang hadir di tempat tersebut. Itu andai kata kalau tempat tersebut dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, kalau kita mengumpulkan satu tempat dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang yang kumpul berbuat tempat maksiat tersebut, maka kita mendapatkan siksa dan adab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang berkumpul di tempat maksiat tersebut. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Tentang pengertian wa asarhum dan juga pengertian wa asarhum yang bakal dicatat kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni wantidar salat ba'da salat, yakni menunggu salat sesudah datangnya salat. Maka mudah-mudahan hati kita terkait untuk kita mau memakmurkan masjid, terutama dengan sholat berjamaah, hadir di tempat tersebut, untuk hadir di majlis taklim. Inilah merupakan salah satu kiat-kiat kita untuk menjauhkan diri kita dari penyakit dan wabah yang akan menimpa di kampung kita. Maka mudah-mudahan walaupun ada perselisihan dengan aturan-aturan, maka mudah-mudahan dengan protokol kesehatan kita bisa mempunyai alasan, dan mudah-mudahan kita diperbolehkan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah titipkan hidup kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari lebih dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah tidak ada lagi satu jalur untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini, hanya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan ketika Allah cabut ruh kita dengan adanya penyakit, bukan menjadikan bala, tapi menjadikan ujian buat kita, dan mudah-mudahan akan menjadikan pengampunan bagi kita bersama. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.